kali ini kita mendapat tugas networking dan remote Linux, yang mana Linux nanti berjalan di VirtualBox, lalu sebagai server, lalu juga Windows dibuka pada laptop sebagai klien. Untuk pertama kita buka terminalnya. Seperti biasa, membuka terminal Linuxnya di desktop juga bisa, di GUI-nya. Nah, ini setelah muncul, kita coba ketikkan IP A. Nah, ini menunjukkan IP address yang dipunya, yaitu di inet ini yang 10.02.15. Itu merupakan alamat IP yang ada di virtual mesinnya. Jadi alamat itu adalah alamat IP virtual mesin di dalam VirtualBox. Lalu kita coba ping 8.8.8 untuk pengujian koneksi internet. Itu berhasil, dan kita coba tunggu sekitar 3-4 detik. Lalu untuk menghentikannya kita menggunakan tombol Ctrl C. Nah, seperti itu. Nah, fungsi ping adalah untuk menguji konektivitas antara dua perangkat di dalam jaringan. Nah, di sini terbaca dikirim dan diterima paket loss. Diterima ini paketnya. Berhasil. Nah, kita coba hostname dan hostname CTL itu fungsinya sama, yaitu untuk menampilkan nama host ataupun nama IP-nya. Kalau di hostname itu munculnya nama IP-nya atau kode IP address-nya. Sementara kalau hostname CTL, nah itu full lengkap juga, termasuk di dalamnya sistem Linux-nya. Itu seperti nama, lalu juga ada operating system dan segala macam. Nah, lalu kita coba sistem CTL. Nah, ini untuk cek status layanan SSH atau Secure Shell. Status SSH. Nah, ini tuh fungsinya untuk tahu aktif atau tidaknya SSH sebagai remote access server, itu untuk nanti memberikan akses kendali. Nah, ini ketika ini gagal, belum gagal, nanti ini kita coba dulu ping tadi IP addressnya 10.0.2. Nah, itu yang 10.0.2.15. kita coba untuk masukkan IP address yang itu. Di sini cara membuka Windows Command, cukup ketikkan cmd aja, nanti itu sudah muncul request timeout. Biasanya itu pertanda kalau paketnya bisa dikirim tetapi tidak bisa untuk diterima. Hal ini itu dilakukan untuk memastikan bahwa klien dari Windows itu bisa terhubung ke server utama atau server Linux-nya. Nah, ini kan dikirim 4, loss 4, berarti artinya gagal. Nah, untuk solusinya kita membuka mesin, lalu kita ketik atau klik setting. Nanti setelah itu masuk ke bagian network. Di bagian network ini masuk adapter 1, ubah adapter 1 yang attached to menjadi bridge adapter. Nah, untuk name sendiri itu bebas, itu perangkat agar bisa terhubung ke Wi-Fi. Lalu untuk ini bisa diklik yang allow all, lalu klik OK. Dan
Nah, itu kita coba menggunakan hostname yang baru, coba apakah berganti. Nah, alamat IP address-nya berubah menjadi 192.168.0.111. Nah, itu merupakan IP address yang baru setelah dari yang 10.0 tadi. Nah, kita coba masukkan dengan ping 192.168.0.111. Nah, sekarang udah bisa ada reply atau balasannya, yang artinya paket-paket yang tadi dikirim bisa diterima oleh Linux. Nah, nanti setelah berhasil, kita coba lanjutkan menggunakan perintah ssh centos. Misal usernya adalah centos IO1, itu add, terus alamat IP yang tadi yang baru kita coba di dalam CMD ini apakah akan berhasil. Ya, itu masuk. Nah, ini kita ketikkan passwordnya. Kita ketikkan passwordnya hingga kita berhasil login. Password ini sama seperti pas masuk di awal-awal. Nah, itu kita udah masuk. Setelah berhasil, kita coba menggunakan beberapa perintah seperti pwd, yaitu untuk menampilkan lokasi direktori atau folder tempat Anda sedang berada. Nah, untuk ls itu untuk mengecek nama-nama ataupun folder apa saja di direktori yang ada di akun. Nah, ini seperti ada itu. Kita coba masuk ke cd project. cd project digunakan untuk pindah direktori ke direktori project. Nah, itu ls, kita lihat data di dalam ada apa saja. Itu kan ada data 2 dan data txt. Nah, itu ls sendiri itu tadi penggunaan untuk mengecek. Nah, untuk get data itu untuk mencoba memanggil atau melihat dari isi data txt. Ya, misal kita buka lagi yang data txt 2, data 2 maksudnya saya. Nah, itu berhasil. Nah, kita coba untuk yang perintah whoami. Perintah whoami ini berfungsi untuk melihat user yang sudah aktif. Nah, untuk who itu menunjukkan yang telah masuk itu ke siapa saja. Lalu kita coba untuk perintah yang scp sebagai media transfer antar perangkat dalam jaringan. Coba kita ketikkan scp data2 txt, lalu username-nya adalah username kita ya, yang ada di file ini. Contoh nama saya centos io1, terus alamat IP yang tadi yang baru yang 192.168.111. lalu maju misal direktori yang lain, kita tuliskan per home, lalu per user lainnya, misal user staff 2, aku punya staff 2 di sini, bisa masuk ke situ. Nah, kita masukkan login. Nah, itu terkirim menjadi 100%, sudah bisa. Ini biasanya digunakan untuk deployment kode program seperti file kode dari laptop pribadi ke server hosting, dan juga bisa sebagai backup data. Coba kita cek di staff 2 apakah beneran masuk atau tidak. Kita masukkan sandinya. Nah, kita masuk, kita cek. Nah, itu udah masuk, ini data 2. Coba kita, nah biasanya ketika pengiriman ini kadang kan gagal karena tidak diizinkan. Nah, dari staff 2 sendiri, misal akun kedua atau akun tujuan, kita coba misal akun awal itu yang di pertama kali masuk, kita coba chmod 777 per home per staff 2. Nah, ini digunakan agar nanti
dari pihak lain bisa tetap masuk dengan bebas. Jadi izin ini nanti lebih luas, jadi semuanya bisa masuk, ataupun bisa juga menggunakan yang 600. Per home per staff 2. Ini fungsinya mirip ya. Nah, kita coba exit. Nah, itu untuk keluar juga mengetik exit. Nah, lalu kita coba itu seperti itu. Kan permisinya kan jadi gagal kalau tadi di 600. Coba masuk lagi. Berhasil. Kita coba buka yang data dulu. Nah, itu berhasil. Jadi begitu cara untuk media transfer file antar perangkat menggunakan perintah scp, lalu nama filenya, lalu username, dan juga add alamat IP-nya, lalu dilanjut misal masuk ke per home ataupun per user. Ini lengkap semuanya. Kita coba cek. Nah, ini di staff 2 udah ada tuh get data, tadi semuanya sudah berhasil masuk. Nah, IP config ini nanti bisa juga untuk mengetahui sebenarnya alamat IP untuk di laptop ini berapa sih, bagaimana sih caranya. Nanti cara untuk melihatnya yaitu menggunakan perintah IP config di dalam CMD komputer. Seperti itu. Terima kasih.